Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus mematikan yang baru melalui pegunungan tertinggi di gua terpencil di Tiongkok. Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Shitao. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang dilapisi tonjolan protein kecil yang tampak seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan flu biasa, infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang lebih parah. Virus ketujuh yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri dari keduanya, menyebar dengan mudah, tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru kita. Ketika orang terinfeksi batuk, percikan cairan yang mengandung virus tersebar keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika percikan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona paling mudah menular di ruang tertutup, di mana orang-orang berada di dekat satu sama lain. Cuaca dingin menjaga lapisan luar virus yang rapuh agar tidak mengering. Kemudian virus bertahan lebih lama di antara inangnya, sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih berpengaruh terhadap virus yang sudah mapan. Namun, karena tidak ada yang kebal terhadap virus baru, ia memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, tonjolan protein pada virus menempel pada sel inang dan menyatu dengannya, memungkinkan virus mengambil alih mesin biologi sel untuk inang untuk menggunakan gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya dalam bentuk RNA. Semua virus terdiri virus RNA atau DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan jumlah gen yang lebih sedikit, yang berarti mereka dapat menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di dalamnya. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemirsa ulang proofreading, sedangkan virus DNA memiliki. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebut mutasi jauh lebih besar. Banyak mutasi ini tidak berguna atau bahkan merugikan, tetapi beberapa justru membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Ini berlaku bagi virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Setelah berada dalam tubuh manusia, virus tetap mengalami mutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau varian dari virus yang asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan penting dibandingkan dengan sebagian besar virus RNA. Mereka termasuk yang terbesar, artinya memiliki jumlah gen terbanyak. Ini meningkatkan peluang terjadinya mutasi yang merugikan. Untuk mengatasi risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan secara tereplikasi dan memperbaikinya. Ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan laju mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, laju mutasi yang lambat sebenarnya adalah tanda yang menjanjikan dalam hal melawannya. Setelah infeksi, sistem kekebalan kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan lebih cepat jika mereka infeksi kita lagi, sehingga kita tidak jatuh sakit. Namun, mutasi dapat membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan, dan karena itu lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang lebih efektif, karena keduanya dirancang sangat spesifik untuk satu virus. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu yang baru setiap tahun. Influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru terus bermunculan. Laju mutasi yang lebih lambat daripada virus corona berarti sistem kekebalan kita, obat-obatan, dan mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi, dan karena itu memberi perlindungan yang lebih baik. Namun, kita masih belum tahu beberapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai virus corona. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum fokus menangani virus yang menyebabkan flu biasa, dan ilmuwan telah mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS. Obat tersebut berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. Seiring kita masuk ke habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang melompat ke manusia adalah hal yang tak terhindarkan, tetapi jika kita menyelidiki hal-hal yang belum diketahui, ini dampaknya tidak harus menghancurkan. Terima kasih.
Sintaks pada dasarnya adalah buku aturan tentang bagaimana kata-kata disusun dan bagaimana kalimat disusun dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksisnya sendiri yang membantu pembicara dan pendengar tentang urutan bagian kalimat. Membantu setiap orang memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah serangkaian aturan yang kita ikuti saat berbicara atau menulis untuk memastikan kalimat-kalimat masuk akal dan mengalir dengan baik. Namun, jangan mencampur sintaksis atau semantik dengan diksi. Ini adalah kunci untuk membangun kalimat. Jadi, mari kita uraikan apa artinya. Sintaks pada dasarnya adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah tentang memilih kata yang tepat untuk menyampaikan makna tertentu. Semantik berurusan dengan makna di balik kata-kata yang digunakan. Untuk video ini, kita akan fokus pada sintaksis. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang cukup pasti untuk sebagian besar kalimat. Tentu saja ada pengecualian, tetapi biasanya kalimat bahasa Inggris standar mengikuti urutan subjek, kata kerja, objek, SVO. Seperti anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita memiliki subjek anak laki-laki dan kata kerja melihat dan objek luar. Gambar ini menunjukkan pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk membedakan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menemukan pohon sintaksis, tetapi mengetahui cara membuatnya cukup berguna dan membantu Anda memahami cara menyusun kalimat. Dalam bagian tersebut, Anda dapat melihat kalimat dipecah menjadi beberapa bagian, seperti kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah itu, kata-kata tersebut dikelompokkan untuk mengetahui bagian kalimat mana yang frasa kata benda, frasa preposisi, atau frasa kata kerja, frasa menarik. SVO bukanlah satu-satunya cara untuk menyusun kata. Bahasa yang berbeda mencampur urutan kata dan bahkan menambahkan bagian tambahan dalam seluruh kalimatnya. Dalam contoh pohon sintaksis, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah duduk, dan objeknya adalah tikar. Gambar kedua menunjukkan cara lain untuk menulis sintaksis. Diagram ini mengambil kalimatnya, anjing itu mencintai gadis itu, dan menguraikannya menjadi artikel, kata benda, kata kerja, frasa kata benda, dan frasa kata kerja sama seperti sebelumnya. Berikut ini contohnya. Dalam kalimat tersebut, subjeknya adalah anjing, dan kata kerjanya adalah dicintai, dan objeknya adalah gadis. Jangan khawatir tentang pohon sintaksis yang menakutkan. Itu hanyalah alat untuk membantu adalah melihat bagaimana sebuah kalimat disusun dan apa yang dilakukan setiap bagiannya. Hal menarik lainnya tentang pohon sintaksis adalah jika sebuah kalimat menggunakan urutan kata yang berbeda, Anda dapat mengetahuinya dengan memetakan seperti pada contoh di atas. Misalnya, jika Anda mendengar kalimat dengan bahasa asing yang menggunakan kata kerja subjek objek VSO atau versi lain, membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menyusun kata-kata dalam urutan subjek, kata kerja, objek, sehingga Anda dapat memahami apa yang sedang dicari. Mari kita rangkum ulang dengan pertama, sintaksis adalah cara menyusun kalimat. Kedua, diksi adalah pemilihan kata untuk menyampaikan makna tertentu. Tiga, semantik adalah makna yang Anda peroleh dari kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah cara yang keren untuk memetakan struktur kalimat dan mencari tahu urutan kata cara kerjanya. Dalam bahasa Inggris, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami untuk tutorial sintaksis ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk memeriksa saluran kami lainnya untuk mendapatkan lebih banyak kiat. Sampai jumpa di lain waktu. What is a nation? Apa itu sebuah bangsa? The attempt to formally define the nation as a political concept dates back to 1882 when French philosopher and historian Ernest Renan published his seminal essay titled What is a Nation? In this essay, Renan defines the nation as a large-scale solidarity constituted by the feeling of sacrifices that one made in the past and of those that one is separated to make in the future.
telah This dilakukan di explains masa why lalu, Renard serta believes that if pengorbanan we yang are to bisa imagine the dilakukan di masa nation depan. as good and Inilah worthy alasan of mengapa continuous Renan percaya sacrifice, bahwa jika we kita must ingin memberikan realize bangsa that sebagai it sesuatu yang necessarily baik dan layak entails a process of perjuangan dengan forgetting. pengorbanan, kita harus menyadari This is bahwa hal itu because, secara for inheren Renard, merupakan proses the efforts to kelupaan. obtain national Ini unity, karena menurut either Renan, in the name of upaya civic untuk or mencapai ethnic kesatuan nationalism, nasional baik involve atas acts nama of violence nasionalisme and sipil subsequent forgetting. maupun etnis melibatkan tindakan kekerasan Based on dan the initial kelupaan. conception of a nation developed by Renard, Setelahnya, scholars have come up with a berdasarkan more gagasan formal awal definition tentang of a nation, bangsa yang namely, dikembangkan oleh a Renan, community of people formed on the para basis of ilmuwan a kemudian combination of merumuskan shared definisi features yang such as lebih formal language, mengenai history, bangsa, ethnicity, culture, yakni and sebuah territory. komunitas manusia yang terbentuk Put berdasarkan differently, kombinasi dari a nation is the collective identity of a group of bahasa, people sejarah, understood as etnitas, defined budaya, by dan wilayah. language, Dengan kata lain, history, ethnicity, bangsa adalah culture, identitas and kolektif dari territory. suatu kelompok manusia yang dipahami And for melalui this reason, bahasa, a sejarah, nation is etnitas, generally budaya, more dan wilayah. overtly political than Oleh an karena ethnic itu, group. bangsa umumnya In lebih fact, bersifat many politis scholars dibandingkan considered it kelompok as etnis a biasa. fully mobilized or Bahkan, institutionalized banyak ilmuwan ethnic menganggap group. bangsa sebagai kelompok etnis yang telah Later on, the sepenuhnya famous political termobilisasi atau scientist Benedict terlembagaan. Anderson views the nation Kemudian, as an ilmuwan imagined politik community. terkenal Benedict Anderson memandang bangsa For sebagai Anderson, komunitas the nation is terbayang. an imagined political community Bagi that is Anderson, culturally imagined bangsa as adalah both inherently komunitas limited politik and yang sovereign. dibayangkan secara kultural sebagai sesuatu As yang we can secara see, inheren there are terbatas four dan key berdaulat. elements in this definition. Seperti yang bisa kita lihat, First, ada the nation 4 is elemen kunci imagined dalam simply definisi because ini. members of any particular Pertama nation yaitu will never meet most of their fellow dibayangkan members, karena yet in the minds of para each anggota lives dari the suatu image of bangsa their tertentu communion. tidak akan pernah bertemu dengan sebagian Second, the nation is besar imagined anggota as lainnya. limited Namun dalam because it benak has setiap orang, finite, tetap yet hidup sometimes gambaran adalah elastic, kebersamaan boundaries mereka. Yang beyond kedua which adalah other bangsa itu nations lie. dibayangkan sebagai terbatas karena Third, memiliki batasan the yang nation is pasti, imagined as meskipun sovereign kadang-kadang because bersifat the lentur di luar concept of mana the nation terdapat itself was bangsa-bangsa born lain. in an age Ketiga, when the bangsa dibayangkan Enlightenment sebagai and berdaulat Revolution karena konsep were bangsa destroying the lahir di masa legitimacy ketika of pencerahan the dan divinely revolusi. ordained hierarchical dynastic realm. Menghancurkan legitimasi kekuasaan dinasti Finally, yang the bersifat nation is imagined as a hierarkis dan community dianggap because, ditetapkan oleh regardless of the Ilahi. actual Terakhir, inequality and exploitation bangsa that may dibayangkan prevail sebagai within sebuah each, komunitas the nation karena is terlepas dari conceived as a deep, ketimpangan horizontal dan comradeship. eksploitasi yang mungkin ada di dalamnya. Bangsa dipahami sebagai persaudaraan mendalam yang bersifat horizontal. Terima kasih.